Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, pondok pesantren Modern Darussalam Sukaraja, Al-Mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Desa Sukaraja Kulon sareng sekitarna, abnai Tulab Rumah Haji dari Sukaraja Al-Makbubun Walasa tidak al-mukarramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allah Rabbi anta maksudi wa ridhoka mahbubi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya, berkat inayahnya, kita semuanya bisa berkumpul di Mushola As-Sayuti atau Masjid As-Sayuti, Pondok Pesantren Modern Darussalam Sukaraja, dalam kegiatan rutinan yaitu pengajian Ahad pagi, yang mana kegiatan ini awalnya adalah kegiatan pengajian Rabu malam Kamis. Ya, namun kalau Rabu malam Kamis kami rasa kebermanfaatannya kurang luas, maka dirubah menjadi pengajian Ahad pagi. Sementara pengajian Ahad pagi ini waktunya minggu pertama dan minggu ketiga, tapi ada banyak request dari wali santri dan masyarakat. Gimana kalau tiap minggu ini jadwalnya belum disesuaikan, nanti insya Allah kita pikirkan untuk tahun depan apakah tiap minggu. Untuk sementara bisanya 2 minggu sekali. Nah, jadi tidak Ahad pertama dan Ahad ketiga, tetapi 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu sekarang ngaji, minggu depannya enggak, nanti minggu depannya ngaji, jadi selang-seling. Jadi 2 minggu sekali. Ya. Maka ya Bismillah, mudah-mudahan tanpa mengurangi kebermanfaatan, ya nanti kedepannya insya Allah kami juga nanti semakin maju dan berkembang, pondok ini akan mendatangkan juga pemateri ataupun penceramah dari luar insya Allah, supaya lebih semarak lagi dan lebih bervariasi gitu, bervariasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya salawat beserta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang oleh ilmu pengetahuan, yang mana manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan materi ceramah, yaitu dengan judul Malaikat dan Orang Mukmin. Ya, malaikat dan orang mukmin. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada beberapa macam doa yang langsung tembus ke langit, langsung diterima oleh Allah, langsung makbul. Yang pertama yaitu doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa anak kepada orang tuanya. Nah, ini doa-doa yang makbul, maka orang tua harus senantiasa mendoakan anaknya. Insya Allah itu tidak mungkin tidak didoakan. Maka ini yang anak-anak, yang santri di tempat yang baik, di pesantren, ya, ini mendoakan orang tuanya, harus selalu mendoakan orang tua. Ya, di setiap saat, ya, di setiap waktu. Adapun doanya apa saja bebas, ya. Termasuk memintakan dimudahkan rezeki orang tua,
dimudahkan segala urusan dan lain sebagainya, dan minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu doa. Kemudian pada hari ini, pagi ini kita juga akan membahas tentang ada juga doa yang makbul yang langsung tembus ke langit ketujuh, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu doanya malaikat. Nah, kita akan bahas. Siapa sih malaikat itu? Malaikat itu di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 20 dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka malaikat itu adalah yang selalu bertasbih malam dan siang, la yafturuna, tidak pernah henti-hentinya. Jadi kalau kita ini yang berzikir setelah sholat, yang paling berapa menit ya, sekitar 5 sampai 10 menitan lah, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ini malaikat bertasbihnya, berzikirnya kepada Allah sepanjang malam, sepanjang siang. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu sujud ya malaikat, maka malaikat ini akan sujud selamanya. Kalau nggak diperintahkan berarti sujud. Sekarang ruku selamanya. Jadi malaikat ini makhluk yang taat. Makhluk yang taat. Imannya konsisten, ketaatannya konsisten. Maka kalaulah malaikat ini mendoakan kita, itu termasuk doanya makbul. Kenapa makbul? Kenapa terima? Karena malaikat ini makhluk Allah yang taat. Nah, karena Allah senang, Allah suka kepada hambanya, kepada makhluknya yang taat. Nah, maka malaikat ini juga terbuat dari cahaya, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Kalau setan terbuat dari api. Nah, malaikat cahaya ini yang namanya cahaya menerangi, dan dia selalu taat kepada Allah. Malaikat selalu bertasbih pada malam dan siang hari, tiada henti-hentinya. Nah, kita akan membahas juga peranan malaikat terhadap orang beriman. Nah, peranan malaikat terhadap orang beriman. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibba." Qala fayuhibbuhu Jibril, tsumma yunadi fis sama'i fayaqul inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu wa yuhibbu ahlus sama'i. Qala tsumma yudau lahu al-qabulu fil ardi. Wa idza abghadu 'abdan da'a Jibril fa yaqul inni ubghidu fulanan fa abghidu. Qala fayubghiduhu Jibril, tsumma yunadi fi ahli sama, inna Allaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Qala fayubghidunahu, tsumma tudau lahu al-baghdha'u fil ardi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha idza ahabba 'abdan." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fahibbahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fayuhibbu Jibril, tsumma yunadi fis sama'i fayaqul inna Allaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Ya. Maka malaikat Jibril pun menaati perintah Allah untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan,
maka cintailah dia. Maka cintailah dia. Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Wa yuhibbuhu ahlus sama. Kemudian ya, ketika malaikat Jibril menyeru kepada seluruh penghuni langit, ya, disuruh untuk malaikat Jibril menyuruh untuk mencintai hamba yang dicintai Allah, maka penghuni langit pun seluruh penghuni langit mencintainya, mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala summa yud'u lahu al-qabulu fil ardi. Maka kemudian keberadaan orang tersebut diterima di kalangan penghuni bumi. Jadi penghuni bumi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Malaikat Jibril menyeru kepada seluruh penghuni langit untuk mencintainya. Seluruh penghuni langit mencintai hambanya. Kemudian seluruh penduduk bumi, seluruh yang mencintai hamba tersebut. Nah, ini termasuk peranan malaikat terhadap orang yang beriman. Sebaliknya, wa idza abghadu abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa ubghiduhu. Qala fa ubghiduhu Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membenci seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk membencinya. Ya. Kemudian menyeru kepada penghuni langit. Ya. Kemudian menyeru kepada penghuni langit. Fayaqul, ini begitu fulanan fa begitu qala fa begitu Jibril. Tsumma yunadi fi ahli sama. Yang menyeru kepada penghuni langit malaikat Jibril. Innallaha yubghidu fulanan fa begitu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenci seseorang, membenci si fulan, maka bencilah dia. Ya, maka bencilah dia. Maka penghuni langit pun membencinya. Maka penghuni langit pun membencinya. Qala fayubghidunahu tsumma tud'u lahu al-baghdhu fil ardi. Ketika penghuni langit semuanya membencinya, maka keberadaan orang tersebut ya dibenci oleh orang-orang yang ada di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka supaya kita ini didoakan oleh malaikat, ya, disenangi oleh seluruh penduduk bumi, maka kita ini harus menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka caranya adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu salah satu cara supaya dicintai oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyeru kepada penduduk langit untuk mencintai orang tersebut, sehingga keberadaannya di bumi diterima oleh penduduk bumi. Ya, jadi yang kedua, ya, yang pertama, peran daripada malaikat itu adalah mencintai orang beriman. Ini peran yang pertama, yang malaikat ini disuruh oleh Allah untuk mencintai orang yang beriman. Yang kedua, peranan malaikat terhadap orang mukmin itu yaitu mendoakannya. Mendoakannya. Ya. Dalam sebuah ayat, ya, Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, ini malaikat juga, ya,
peranannya itu terhadap orang beriman, yaitu termasuk Nabi, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai hambanya, hamba Allah, maka kita ucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat banyak ragamnya, bisa Shallallahu ala Muhammad, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan lain sebagainya. Tidak usah panjang-panjang, nggak masalah. Ya, ketika berjalan ambil salawat, ya, jangan ketika masak aja salawatnya, takutnya masaknya nggak pas. Ya, ketika mau berangkat ke pasar di perjalanan baca salawat. Oke, kami di Gontor itu ketika berperjalanan jauh atau naik kendaraan itu tidak berhenti dari membaca salawat. Baca doa dulu, subhana. Baca doa naik kendaraan gimana? Nanti membaca doa sebelum berkendaraan gimana doanya? Yang keras. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, setelah membaca doa di sepanjang perjalanan baca sholawat. Ini baik. Jadi yang kedua, peranan malaikat terhadap orang yang beriman itu adalah mendoakan. Nah, dalam Quran surat selanjutnya ini Quran surat Al-Ahzab ayat 43, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang memberi rahmat kepadamu, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada kita, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini memohonkan ampun untuk orang beriman. Nah, ini kerjaan selanjutnya daripada malaikat. Kita akan membahas beberapa contoh amal yang didoakan malaikat. Ya, beberapa contoh amal yang didoakan oleh malaikat. Ya, tadi yang pertama mencintai orang beriman. Yang kedua mendoakan orang beriman. Sekarang apa saja sih yang didoakan oleh malaikat itu? Sedangkan apabila didoakan oleh malaikat maka doanya makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berikan contoh beberapa amal yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama ini malaikat itu mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardina hatta namlah itu semut fi juriha wa hatta hud la yusalluna ala muallimin nasil khaira rawahu Tirmidzi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, wa ahlas samawat, dan para penghuni langit, wal aradina, dan para penghuni bumi, hatta namlah, sampai semut yang ada di liangnya, fijuriha, semut yang di dalam liang, hatta hud, bahkan ikan-ikan, ya, ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al khair, semuanya mendoakan atas orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini jadi profesi yang sangat beruntung itu, yaitu menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadzah yang ngajar di TK, ngajar di SD, ngajar di MI, ngajar di musola, ngajar di masjid, ngajar di pesantren, ngajar kebaikan dimanapun tempatnya, ada kesempatan mengajar kebaikan walaupun satu huruf. Itu beruntung sekali karena didoakan oleh malaikat. Bahkan bukan saja oleh malaikat, tetapi didoakan oleh para penghuni langit dan bumi.
bahkan semut yang ada di dalam liang, bahkan ikan-ikan di lautan, semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka ya, ini jangan sampai tidak mengajar. Maka kami di sini di Pondok Pesantren Darussalam Sukaraja mengajarkan kepada anak-anak kami bahwasanya jadi apapun nanti anak-anak semuanya, mau jadi pengusaha, mau jadi bisnismen, jadi apapun itu, bahkan jadi jangan lupa untuk mengajar. Alhamdulillah hari Kamis kemarin perdana anak-anak ini praktek mengajar. Praktek mengajar senang kami dan menggunakan bahasa Arab full 100%. Alhamdulillah. Ini kami sangat senang sekali. Alhamdulillah ternyata pendidikan yang selama ini dijalankan berhasil dan standarnya sudah mendekati standar Gontor. Alhamdulillah subhanallah. Dan nanti akan di-share mungkin multimedia Ustaz Profi Ustaz Ardi ya, nanti di-share itu bagaimana kelas 6 itu sudah bisa mengajarkan bahasa Arab secara full, pakai bahasa Arab 1 jam mengajarkan pakai bahasa Arab. Alhamdulillah. Dan ini suatu kesyukuran dan alhamdulillah pendidikannya, karena memang di sini 100% mengikuti kurikulum Gontor. Ya, buku-bukunya didatangkan dari Gontor, kurikulumnya didatangkan dari Gontor, pengajarnya alumni Gontor dan pondok alumni Gontor. Nah, baik itu sampai S2 dari Mesir, dari Madinah, dan dari Qatar, di sini ada buku. Alhamdulillah semuanya. Doakan mudah-mudahan pondok ini semakin maju dan berkembang. Allahumma. Selanjutnya, pekerjaan apa yang didoakan oleh malaikat? Yang selanjutnya adalah orang yang menunggu sholat jamaah. Nah, ibu ini bapak-bapak teman-temannya, kalau pengen didoakan oleh malaikat maka harus menunggu sholat berjamaah. Di mana nunggunya? Yang di rumah. Di rumah. Menunggunya di masjid. Nah, saya menunggu saat di mana? Di rumah. Nah, ketika sudah qomat baru datang. Nah, itu kan menunggunya di masjid. Kalau bisa sebelum iqamah, kalau bisa sebelum adzan. Jadi sambil berzikir dan sebagainya itu didoakan oleh malaikat. An Abi Hurairah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis. Taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat selalu mendoakan seseorang selama masih berada dalam musola, dalam masjid, menunggu sholat selama wudunya belum batal, dengan mengatakan, malaikat mendoakan, ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini ya didoakan oleh malaikat ketika menunggu sholat berjamaah. Berarti yang selama ini dilakukan oleh ibu-ibu, yang dilakukan oleh bapak-bapak semuanya menunggu sholat berjamaah di masjid itu sudah betul dan harus semakin yakin karena ini ternyata didoakan oleh malaikat. Alhamdulillah. Lanjutkan ini. Yang ketiga, malaikat mendoakan orang yang sholat di shaf pertama. Nah, ini makanya shaf pertama diisi ya, alhamdulillah gitu. Jangan apa jangan al-isar fil ibadati mamnu, kaidah usuliyahnya. Nah, kalau misalkan dalam hal kebaikan itu jangan silakan Bapak bersedekah, saya nggak usah ya. Silakan Bapak sholat di depan, saya di belakangnya. Kalau dalam hal ibadah kita ini berlomba-lomba. Saya harus di depan, harus sedekah, saya harus berbuat kebaikan. Gitu. Tapi kalau di mobil ada nenek-nenek nggak bisa duduk, kita duduk mana? Nah ini kan tapi silakan untuk duduk, itu udah lagi tuh. Tapi kalau dalam hal beribadah, nah kita harus berlomba-lomba. Ada shaf kosong isi. Maka ini malaikat mendoakan orang yang sholat di shaf pertama dan mengisi shaf kosong.
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa untuk orang-orang yang berbaris dalam sholat pada shaf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan orang yang berbaris dalam sholat pada barisan pertama, dan barang siapa menutup kekosongan barisan, maka Allah mengangkat 1 derajat baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi selain shaf pertama mengisi kekosongan shaf, yang ketika sholat juga itu mendapatkan pahala dan didoakan oleh malaikat. Maka jangan diam saja kalau kosong. Itu gimana sih cara mengisi shaf yang kosong? Ya, cara mengisi shaf yang kosong. Ya. Coba praktekkan ini ya. Taqaddam ilal amam. Umay, Fadil, Ma'a, ada Ma'a, dapat. Nah, taqaddam. Kalau tertempat. Ini kasih contoh bagaimana mengisi kekosongan shaf ketika sholat. Umay di belakang. Ya, dapat sama Fadil di depan. Ya. Kemudian kasih jarak, Fadil. Terus. Nah, nanti dengan Umay di belakang shaf kedua ya. Di tengah-tengah yang kosong. Nah, sekarang cara mengisi shaf ketika sholat. Coba ketika bersedekap tangannya. Silakan. Umay lagi sholat juga sama. Maju, gimana cara majunya? Mengisi kosongan. Silakan, lagi sholat. Umay maju. Kakinya kanan dulu maju. Nah, gitu ya. Itu cara mengisi kekosongan shaf dalam sholat. Ya. Nah, ini kalau sholat harus lurus, harus rapat. Ya. Nah, apa tuh? Coba. Itu cara mengisi kekosongan shaf dalam sholat. Maka jangan di rumah Pak Ustaz suka konter Pak. Nah ini ibu-ibu. Nah ini setelah ada pengajian ini, mudah-mudahan nanti berlomba untuk mengisi shaf yang pertama. Al-isal fil ibadah memudah. Jadi mengutamakan orang lain dalam hal beribadah itu dilarang dalam agama. Justru kita lah yang harus. Ini ada kesempatan nih. Bukan lamun tos biasa di dia mana di depan kosong. Tos biasa di mana? Biasa di dia di depan kosong. Isi kan ini. Isi kan. Baik. Selanjutnya malaikat mendoakan kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya sholatan, lam tazalil malaikatu tusolli alaihi, ma sholla alayya, fal yukila abdun min dalika, aul yuksir." Rawahu Ahmad. Orang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, maka malaikat akan selalu mendoakannya selama dia masih bersalawat. Ya. Fal yukila abdun min dalika, aul yuksir. Oleh karena itu seorang hamba hendaknya memperbanyak sholawat atau sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Ini didoakan oleh malaikat selama dia masih bersholawat. Nah, tadi kalau kita berkendaraan itu kan daripada ini ya yang berutang atau gimana sholawat ya. Kalau ambil naik motor, naik mobil, sholawat aja. Itu nanti didoakan oleh para malaikat. Nah ini penting. Yang selanjutnya amalan yang kelima yang didoakan oleh malaikat adalah
orang yang menjenguk orang sakit. Nah, ini kesempatan. Jadi kalau misalkan menjenguk orang sakit didoakan oleh malaikat. Ustaz, ini kita mau menjenguk orang sakit tapi gak ada uangnya. Nah, kan penting jenguk aja. Kayak jenguk. Kalau uang, ya itu gampang. Justru orang sakit itu paling senang kalau didatangi, ya, didoakan dan sebagainya. Ya, kalau tidak ada uang, ya, bukan masalah uangnya, tapi didatangi dan didoakan itu. Dan itu selain itu orang yang menjenguk itu akan didoakan oleh malaikat. An Ali qala ma min rajulin ya'udu maridon mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah. Rawahu Abu Dawud. Ma min rajulin yaqudu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. Tidaklah seseorang yang menjenguk orang yang sakit pada sore hari kecuali keluar bersamanya 70.000 malaikat. Berapa, Bu? 70.000 malaikat. Apa yang malaikat ini 70.000 ini? Yastaghfiruna lahu hatta yusbiha. 70.000 malaikat ini memohonkan ampun untuknya sampai pagi hari. Subhanallah, 70.000, bukan satu, 70.000. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan baginya ada buah yang sudah dipetik di surga. Waman atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka keluar bersamanya 70.000 malaikat memohonkan ampun untuknya sampai sore hari, dan baginya ada buah yang sudah dipersiapkan yang akan dipetik di surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini alhamdulillah didoakan oleh malaikat, bukan satu, bukan dua, 170.000 malaikat. Nah, ini salah satu supaya dosa-dosa kita yang digugurkan, yaitu menjenguk orang sakit 70.000. Kalau menjenguknya di pagi hari, maka akan didoakan oleh malaikat dari pagi sampai sore, 70.000 malaikat. Kalau menjenguk orang sakitnya dari ketika sore hari, maka didoakan dari sore hari sampai pagi. Dan baginya ada buah di surga yang akan dipersiapkan oleh Allah SWT untuk bisa dipetik oleh orang yang menjenguk orang sakit. Jadi yang Bu lama ayat tetangga teh segera itu jenguk sakit teh. Insya Allah didoakan oleh 70.000 malaikat. Selanjutnya, mengamini doa orang beriman. Ya, mengamini doa orang yang beriman. Dan ini mengamini doa orang yang beriman yang mendoakan saudaranya. Saudaranya itu bisa saudara sekandung, bisa saudara semuslim. Dengan catatan kita mendoakan itu tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Nah, saya tadi mendoakan kamu loh, jangan diam aja, secara diam-diam, mendoakan dalam diam. Manda'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al-malaku al-muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Rawahu Muslim. Manda'a li akhihi bi dhahril ghaib, seseorang yang mendoakan saudaranya yang jauh tanpa diketahui oleh orang tersebut, qala al-malaku al-muwakkalu bihi, maka malaikat akan mengamini, ya, al-muwakkalu bihi, amin, mengamini dan mengatakan kepadanya amin, ya, mudah-mudahan, ya, Allah mengabulkan doamu, walaka bimislin, dan semoga bagimu nilai yang sama
seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu itu. Jadi kalau misalkan kita mendoakan kesehatan, ya Allah, berilah kesehatan kepada saudaraku ya Allah, maka malaikat juga mengamini doa kita, kemudian dan bagimu sesuai dengan apa yang kamu doakan untuk saudaramu, maka kita juga dikasih kesehatan. Ya Allah, mudahkan urusan saudara saya, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita. Ya Allah, saudara saya banyak utang, ya. Mudahkanlah dia, kasih jalan keluar, lunasi utangnya. Nanti lunas utang-utang kita juga sama, ya, dengan caranya. Maka apa yang kita doakan untuk saudara kita ini jangan sampai mendoakan hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan celaka, jangan, nanti kembali lagi kita sama. Nah, doa itu kembali lagi kepada orang yang berdoa. Nah, maka harus mendoakan yang baik-baik. Nah, tidak boleh mendoakan yang buruk-buruk. Ya, karena malaikat itu akan mengamini, ya, akan mengamini dan mengabulkan doa orang baik dan kebaikan, dan nilainya sama. Nilainya sama. Ya, berilah kesehatan, berilah kemudahan, istiqomahkan dalam kebaikan, istiqomahkan dalam beribadah. Nanti Allah pun mengabulkan doa-doa kita, dan kita sesuai dengan apa yang kita doakan terhadap saudara kita yang jauh. Selanjutnya, ya, malaikat, ya, menghadiri majelis ilmu dan kumpulan zikir, bahkan mengepung. Ya, majelis ilmu ini kita, ya, pengajian ini termasuk majelis ilmu. Nah, ini dikepung sama malaikat, ini banyak malaikat ini. Banyak malaikat. Nah, maka An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkurullaha tanadau alamu ila hajatikum qala fa yahfunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka mendapatkan suatu kaum yang melakukan zikir, maka mereka menyeru, mintalah hajat kalian, kemudian mereka menaunginya dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Termasuk doa yang makbul, yaitu berdoa ketika berada di majelis ilmu, ketika berada di majelis zikir, ketika berada di dalam suatu pengajian. Nah, ini kita berdoa kepada Allah, itu doanya juga makbul, karena didoakan oleh malaikat keliling. Ternyata ada majelis zikir, ternyata ada majelis ilmu, berhenti, kumpul di sini. Banyak malaikat, kita berdoa, tidak diamini sama malaikat, doanya makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal malaikata la tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridon bima yaktubu. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu sebagai tanda ridho atas apa yang diperbuatnya. Ini sudah jam 7. Satu lagi, dan masih banyak, mudah-mudahan kalau nanti dilanjutkan tahun depan ya. Karena ini satu lagi, mencatat pahala orang-orang yang sholat Jumat. Nah, ini bapak-bapak ini enggak. Mencatat pahala orang-orang yang sholat Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu yaktubuna al awwal fal awwal fa idza jalasa al imam qawu as-suhfa wa ja'u yastami'una dzikra. Ketika hari Jumat datang, malaikat berdiri di pintu-pintu masjid untuk mencatat jamaah sesuai waktu kedatangan mereka. Ketika imam sudah masuk masjid, maka malaikat tadi melipat buku catatan dan duduk mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Muttafaqun alaih. Maka orang tua dulu mengatakan, segera kamu ke masjid biar kamu dapat sapi, gitu kan?
Nah, ini hadisnya mungkin ini gitu. Maksudnya pahalanya lebih besar gitu. Nanti kamu dapat kambing, nanti kalau di belakang kamu dapat telur gitu. Ya. Maka malaikat itu mencatat jamaah sesuai waktu kedatangan mereka. Datangnya awal pasti pahalanya lebih besar. Nah, ini sebentar lagi mau azan baru datang. Gimana? Maka di pondok itu, di pondok itu kiai kami kalau misalkan Jumat itu datangnya itu sebelum azan. Sunnahnya itu imam itu datangnya sebelum azan ketika sholat Jumat. Kenapa kalau datang duluan? Tadi malaikat nutup bukunya catatan udah langsung duduk gitu. Dengan catatan imam ini kan emang kalau misalkan di waktu imam ya khotib ya imam. Khotib Jumat ya imam juga gitu. Nah, makanya imam itu kalau sholat Jumat maka datangnya jangan duluan, jangan cepat-cepat kalau imam. Karena apa tadi? Karena malaikat akan melipat buku catatan ya, dan duduk mendengarkan khutbah kalau imamnya sudah datang. Kalau imam sudah masuk masjid, pada hari Jumat, maka malaikat menutup buku catatan. Nah, itu di kantor itu Kiai Hasan ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada Kiai Hasan ya, dan memudahkan segala urusan beliau. Itu datangnya itu menjelang azan. Ya, berzikir, maka yang pertama kali datang masuk, yang pertama, yang kedua, yang ketiga dicatat sama lagi. Imam datang ditutup catatannya. Maka kita semuanya ini alhamdulillah para santri di sini datangnya berangkat ke masjid jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11. Nah, jam 11 tadi sudah jam hampir setengah jam lebih yang berzikir dan baca Al-Qur'an di masjid. Alhamdulillah. Ini awal-awal ngantuk nih, santri ngantuk. Supaya Pak Ustadz imam berdoa tetapi dikongkar gak dengan dosa jemaah? Saya berarti iya pasti ya. Saya itu bukunya teh. Saya kata imam lumayan subuh kedip Imam subuh matana lu subuh. Ini sholat Jumat. Jumat. Sholat Jumat dulu. Hari sholat 5 waktu mah yang sudah di awal gitu. Dan ini mencatat pahala bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat yang datang ke masjid pertama. Jadi dicatat. Kalau hari-hari biasa, saya kadang ngapusan di pengkar kadang. Apa itu? Ngapusan. Hari apa namanya? Ini mah untuk mencatat pahala orang-orang yang sholat. Nah, itu jadi muslim siwayakum. Ya, tadi pernah santri itu karena capek kegiatan dan sebagainya ada yang ngantuk ketika mendengarkan khutbah. Maka solusinya sebelum berangkat ke masjid itu jam 10 semuanya tidur. Nah, jam 10 tidur di sini tidurnya bukan di masjid. Tidur, kemudian sudah mandi karena udah fresh, jadi berangkat ke masjid. Alhamdulillah sekarang semuanya fresh di masjid. Ya. Terus salah satu upaya kami supaya anak-anak nanti tidak ngantuk. Karena memang hari Jumat ini kegiatannya padat. Ya, ada Jumat bersih, ada muhadasah, ya, kemudian dari pagi dan sebagainya, jadi olahraga futsal, kemudian sholat Jumat. Makanya supaya tidak ngantuk jam 10-nya itu istirahat. Itu saja bapak-bapak ibu-ibu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan malaikat dan orang mukmin. Sebetulnya materinya masih banyak, tapi waktunya ini tidak memungkinkan. Hari ini ada beberapa acara, ya, ada pengajian ahad pagi, kemudian nanti jam 8 ada praktek mengajar, ya, bagian ala eri, ini ala eri, ya, pelajaran imla ya. Kemudian nanti ada juga tryout Bimago, ya, yang akan Gontor itu. Alhamdulillah beberapa tahun ini santri yang akan belajar di Gontor itu nyantri dulu setahun di sini, kemudian ketika Syawal ikut di Gontor ujian dan lulus. Kita doakan juga mudah-mudahan sampel yang ada di pondok pesantren Darul Mansur bisa lulus Gontor. Allahumma amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa. Sebelum baca doa, mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
habibina wa syafi'ina wa karimina wa qutbina maulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa umur talamidina wa umur jama'atina wa umur ma'hadina dari salam gondol wa umur ma'hadina dari salam sukaraja madamati samawati wal ardh. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami santri-santri yang baik-baik dan perbaikilah santri-santri kami. Berikanlah kepada kami ustaz-ustaz yang baik-baik dan perbaikilah ustaz-ustaz kami. Berikanlah kepada kami wali santri yang baik-baik dan perbaikilah wali santri kami. Berikanlah kepada kami sarana prasarana yang baik-baik dan perbaikilah sarana prasarana kami. Berikanlah kepada kami bangunan-bangunan pesantren yang baik-baik dan perbaikilah bangunan-bangunan pesantren kami. Berikanlah kepada kami masyarakat yang baik-baik dan perbaikilah masyarakat kami. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik-baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka syirki wa akhrijna min syirki wa hab lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran ala husni istima'ikum. Yang mohon maaf atas segala kekurangan. Diakhiri oleh billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.